dia juga selain bekerja keras, dia mau menekuni apa yang menjadi kesukaannya dia, dan ternyata itu memberikan kesuksesan gitu. Jadi mungkin teman-teman di sini bisa ambil poin-poin penting gitu ya. Meskipun tidak semua akan sama seperti itu, namun kalian bisa mempraktekkan hal tersebut. 30 menit berlalu. Oh, udah 30 menit. Wow. Teman-teman ada pertanyaan mungkin? Guys, ada yang mau bertanya? Oh, bagus, gue suka nih. Universitas Pelita Bangsa, gue suka nih. Pertanyaannya harus ya. Nama, umur, fakultas, dari mana, status. Itu ya runtutannya. Mike. Satu perempuan dan satu laki-laki. Betul. Oke. Yang laki-laki di belakang situ Mas Dimas. Itu ya. Yes. Status tidak. Boleh. Ini nanyanya dari belakang atau dia maju ke depan? Oh, di belakang aja. Ya, boleh terserah. Ayo, silakan pertanyaannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Pak Novi ya. Selamat siang. Ini yang mana, sorry? Itu yang tengah ya? Iya, saya. Gue ngambil kacamata nih. Iya, siap. Perkenalkan nama saya Muglis Ego Wicosono dari Fakultas Hukum. Panggilannya? Panggilannya Muglis nggak? Muklis dari Iya. Fakultas Hukum. Mana suaranya Fakultas Hukum dong? Ayo dong. Oke, sebutin 4 syarat perjanjian. Nah, mampus. Ayo. Saya mau bertanya nih. Ya. Oke. Muklis Fakultas Hukum, umurnya berapa? Umur 21 tahun nggak? Semester 3 saat ini nggak? Dari mana asalnya? Cikarang Barat nggak? Woi, Cikarang Barat. Asli Cikarang. Asli Cikarang. Oke. Status belum menikah. Orang setelah Muklis nggak boleh jawab status yang sama ya. Kreatif ya, kreatif. Gue mau uji kreativitasan kalian. Sebentar, sebelum bertanya, buat announcement aja ya teman-teman. Oh, ya. Kebetulan pembicara kita hari ini ada juga single. Pembicara kita apa? Pembicara kita hari ini juga single. Saya? Iya. Oh tidak, saya udah tunangan saya di sini. Oh, sudah ada tunangannya. Tunangan gue di depan. Mungkin bisa berdiri Mbak, perkenalkan berdiri aja. Ini tunanganku, tunangannya. Berarti nggak single ya, sudah ada tunangan. Betul. Oke, lanjut Mas Muklis. Silakan Muklis. Oke, izin bertanya Kak terkait usaha. Kebetulan sekarang Sorry, terkait apa? Terkait usaha Kak. Oke. Kebetulan saat ini saya lagi menjalani usaha. Ada 4 usaha saya. Yang pertama Ada 4 usaha? Ada 4 usaha kecil saya. Ya, yang pertama saya di sini lagi produksi parfum. Ada Afrodit Parfum namanya. Produksi apa? Parfum Kak, parfum baju. Iya, parfum. Oke, apa nama parfumnya? Afrodit Parfum. Karena salah satu yang penting usaha adalah marketing. Kasih tahu semua teman-teman lu parfumnya apa ya? Ya, nama parfumnya adalah Afrodit Parfum dari Bay Altarisa. Itu. Guys, tepuk tangan dong, gue suka nih. Oke. Terus yang kedua di sini saya lagi produksi dimsum juga, dimsum. Dimsum? Ya. Lu bikin parfum sama dimsum? Betul. Unik, oke. Ini menarik. Jadi orang makan dimsum dia jualin parfum kayaknya ya. Enggak. Oke. Jadi beda tempat gitu Kak, saya banyak tempat di usaha saya. Oke, habis dimsum parfum apa lagi? Baru saya menjual ada namanya warung kopi Kak, warung kopi untuk teman-teman nongkrong di sana. Warung kopi, parfum, dimsum, wah menarik, ini menarik. Oke. Satu lagi, tadi 4, satu lagi. Nah yang satu lagi alhamdulillah saya menjalani servis elektronik rumah tangga Kak. Servis elektronik rumah tangga. Oh. Dan lu fakultas hukum. Betul Kak, saya fakultas. Wah, Muklis ini calon-calon sukses nih. Amin. Calon-calon, wah ini gila nih. Servis elektronik rumah tangga. Oke, siap. Izin bertanya Kak, saya ini selalu mengalami ada yang namanya jatuh dan bangunnya setiap usaha. Ya. Mohon tipsnya bagaimana caranya saya untuk mempelajari bagaimana sih caranya untuk bangkit ketika saya lagi jatuh terpuruk yang paling terpuruknya Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Muklis. Oke, gue langsung jawab aja ya. Boleh langsung jawab. Tapi tadi kayaknya Tunanya tuh jatuh, terpuruk, tertimpa tangga, ditinggalin pasangan gitu. Silakan. Muklis, padahal lu bisnis lu banyak lu. Lu yakin nggak mau? Oke, lanjut. Muklis, jadi gini. Gua nggak bisa kasih tips spesifik tentang parfum, dimsum, dan servis elektronik rumah tangga. Itu gua nggak kasih. Kebetulan gue juga punya restoran punya coffee shop juga namanya Made for Coffee. Kalau kalian di Jakarta silahkan datang. Namanya Made for Coffee, dan gue mau cerita
dalam segi khusus kalau gue ngomongin masalah kopi ya, dan mungkin ini pembelajaran yang bisa gue apply juga, yang lu juga bisa apply ke bisnis-bisnis lain lu, oke? Dan di dunia entertainment gue juga jatuh bangun pasti akan ada. Jadi gini, yang menarik tentang jatuh bangun, ada berbagai aspek dari jatuh bangun, ya kan? Ada yang jelas itu finansial lu lagi jatuh, bagaimana bangunnya? Oke. Jatuhnya secara mental, right? Aduh, apakah gue bisa melanjutkan bisnis gue? Ada banyak jatuh bangun. Tetapi yang sangat-sangat clear, yang pertama yang gue bisa bilang adalah kebanyakan orang merasa bahwa ketika lu jatuh dalam apapun dalam hidup, itu sesuatu yang justru negatif. Tentu itu negatif. Tapi coba ubah perspektif dan cara pandang lu, dan coba lu lihat apa yang gue bisa pelajari dari jatuh ini. Contoh nyata, gue ngomongin dunia kreatif gue dan bisnis kopi gue. Ketika ada video yang tidak berhasil, ketika kopi gue gak laku, hal pertama yang lu harus tanya dari diri lu, make sure mindset lu adalah gini. Oke, mari kita bedah dan introspeksi dan mengevaluasi kenapa ini terjadi. Jadi buang dulu masalah emosionalnya. Jadi susah, gue tahu, susah, pasti susah. Buang dulu masalah emosionalnya dan lu evaluasi. Kenapa gue gagal atau tanda kutip jatuh di hal tersebut? Apakah karena kopi gue gak enak? Apakah karena kopi gue gak laku? Apakah karena marketnya sekarang susah orang beli kopi? Apakah karena kopi gue biasa aja? Apakah karena video gue juga biasa-biasa aja? Apakah karena marketnya gak suka? Ada banyak hal lah. Apakah tim gue gak bagus? Nah, justru mindset pertama ketika lu jatuh adalah ubah dari aduh menjadi oke, apa yang gue bisa pelajari dari ini. Karena kebanyakan orang ketika mengambil jatuh yang pertama itu selalu kayak ya udah deh gue jatuh, so what? Nah itu pertama ya, mindset untuk pelajar dari kejatuhan tersebut. Susah tapi memang harus dilatih terus menerus. Yang kedua, terkadang di dunia ini lu butuh tahu perspektif dari orang lain. Tapi perspektif dari orang lain ini harus dari orang yang lu percaya dan juga mau yang terbaik untuk lu. Contoh, ketika gue lagi jatuh dalam hidup gue tanya tunangan gue, nah Ci, tunangan gue sih, Ci. Aham. Ya, biar dapat. Ya. Gue tanya, karena pasti perspektif orang yang peduli sama kita pasti akan memberikan perspektif yang beda sehingga bisa mengasih input yang mungkin bisa membantu lu tanpa perspektif sendiri. Karena kita semua sebagai business owner, lu akan bias, Muklis. Dimsum lu gak laku, lu akan super bias. Lu akan kayak, enggak kok dimsum terenak di Cikarang Barat. Gue gak setuju kenapa gak laku. Tapi kalau ada orang yang peduli sama lu datang, Muklis, dimsum lu jujur beli aja. Tapi terkadang kita butuh itu. Terkadang judgement kita itu di cloud oleh bias-bias kita. Jadi yang pertama, jatuh dan bangun itu, pertama pelajari. Kedua, cari tahu perspektif orang lain yang peduli ya. Karena kalau orang ini nggak peduli sama lu ya dia bakal kayak ya dimsum tuh bagus aja sih, ya udah hidup. Oke. Dan yang terakhir ya, yang terakhir ini khusus untuk Muklis, Muklis, semoga 4 bisnis lu sukses dan luar biasa. Oke. Dan gua suka karena berarti lu sekarang lagi eksperimentasi dengan diri lu. Tapi gue yakin seiring dengan perjalanannya waktu dan jatuh bangun lu, gue yakin lu akan lebih tahu lu lebih suka ke arah mana. Apakah dimsum gua, apakah parfum gua, apakah elektronik rumah tangga gua, apakah whatever-nya dia, kopinya dia. Tapi nggak apa-apa, karena pelajaran-pelajaran yang lu bisa ambil dari 4 bisnis lu bisa banget lu terapin di hal-hal lain dalam bisnis lu. Contoh, bikin video kalian kira tuh nggak bisnis. Bikin video tuh pada kenyataannya tuh bisnis. Gua nggak pernah sekolah ekonomi dan bisnis. Tapi gue learning, tunggu. When you make a video, that's the product. Apa mode-mode distribusinya? How do you distribute your product? Sama kayak jualan barang. When you distribute your product, what is your competitive market? What is your competitive advantage? Apa barrier of entry lu bikin video ini sehingga orang lain bisa bikin video yang sama? What is the barrier of entry? Terkadang tanpa lu sadari, mungkin ada hal dari yang gue nggak tahu dari bisnis dimsum lu, Muklis, yang lu bisa benar-benar terapin di bisnis parfum lu. Mungkin sekarang lu kayak masa sih? Siapa tahu? Banyak bisnis yang berhasil
Karena dia yang mendapat bisnis perspektif yang luar biasa dari hal yang lain. Jadi Bung Chris, gue seneng sama lu, semoga lu tetap bisa menjalani 4 bisnis lu ini. Dan semoga dari bisnis-bisnis lain lu bisa menerapkan ke bisnis-bisnis lain lu. Bung Chris, semoga sukses. Kita tepuk tangan untuk Bung Chris, kita doain biar dia sukses. Ya, satu hal yang menarik ya dari statementnya Mas Andovi siang hari ini. Tapi sebelum saya mau menyimpulkan itu, mudah-mudahan besok kalau kita undang ke sini lagi, dia selalu bilang tunangannya, besok lagi dia bilang istri saya. Semoga sayang, semoga ya. Semuanya biaya pernikahan mahal guys. Oke lanjut. Nah, poin yang menyenangkan itu apa? Ketika dia mengalami jatuh bangun, lupakan aduh, tapi apa yang bisa gue lakuin? Itu penting banget sebetulnya. Saya sebetulnya mau menjelaskan tentang itu juga sih, tapi nanti di kelas kewirausahaan kita ya. 3 SKS. 3 SKS. Oke, pertanyaan kedua kita lanjut dari Bapak Wakil Rektor. Waduh. Ini pertanyaannya spektakuler. Waduh, ini pertanyaan susah nih. Ya, terima kasih teman-teman, terima kasih, saya pergi dulu. Ya. Terima kasih, Andovi. Nama saya Mirana Muhammad Hatta Famsyah. Tapi gak ada. Sekarang Bahwa syukriya sharing here today. Saya bisa bahasa Hindi dikit-dikit. Jadi kalau mau bahasa Hindi saya. Oh, so you can actually speak Hindi? Yes, Mirana Hatta. Bahwa syukriya. Pikir. Dulu sekolah di India atau kamu bisa bahasa Hindi? Saya di Pakistan bahasa Urdu 3 tahun. Bahasa Urdu, bahasa wow. Sama seperti bahasa Melayu. Hindi sama Urdu dekat-dekat. Yes. Pernah di perindapan juga ya Pak ya? Saya dulu magang di perindapan itu. Tapi yang pagi ada nih. Sebenarnya saya sangat mengikuti kalau perjalanan Mas Andovi yang botak di ada. YouTube, kemudian Lalu. ada keresahan-keresahan konten-konten Ada itu kayaknya belum. lupa. Kayaknya dia. Saya juga pernah dengar di beberapa channel itu kalau berhentinya juga karena keresahan YouTube mungkin kayak semacam putus asa gitu. Ya. Pertanyaan saya adalah, what is your purpose of life? Waduh. Susah banget. Ini Mas Andovi dari sudut pandang point of view Mas Andovi itu apa? Wow. Itu saja. Terima kasih. Wow. Wah guys. Pertanyaannya filosofis banget. Ini pertanyaan filosofis. Lanjut aja. Jadi pertanyaan Bapak adalah, what is my purpose of life? That's itu susah. Oke. Gua akan memulai dengan bilang bahwa ini selalu jawaban yang akan selalu berkembang tergantung gua lagi di mana dalam posisi hidup gua. Oke. Bukan berarti berubah total, tiba-tiba mau jadi ini, enggak, bukan itu. Tapi ini pasti pertanyaan mahasiswa-mahasiswa juga sering tanya. Apalagi zaman sekarang di era internet, karena kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Selalu kita semua pasti bingung kan, purpose of life gua apa? Si Doi umur 27 tahun jadi direktor, ya kan? Kita selalu membandingkan hidup gua dengan orang-orang lain. Nah, my purpose of life, in my opinion, ini saya akan jawaban yang salah, adalah justru purpose of life gua sangat egois. My purpose of life is I want to create things that ultimately makes me happy. Dan kalau hal-hal tersebut bisa berdampak positif terhadap orang lain, bagus. Tapi gue justru gak pernah, ini terdengar sangat egois, tapi justru itu yang paling menyehatkan, yang paling sehat bagi gue. Karena emang dunia kreatif itu adalah dunia yang sangat-sangat penuh dengan ego. Bukan berarti ego itu buruk ya, penuh dengan hal-hal yang tidak bisa dinilai dan ditakar secara sistematis. Gue pada dasarnya gue tuh selalu pingin buat karya apapun itu, video, talk show, offline, musikal, film, it doesn't matter. Tapi karya itu harus mengisi sesuatu dalam hidup gue. Tetapi karya yang bagus dan levelnya akan menjadi tingkat yang tinggi adalah ketika karya ini mempengaruhi orang lain di sekitar kita dengan positif. Tapi mempengaruhi orang lain itu nanti, itu bukan pikiran satu gue. Pikiran satu gue adalah my purpose is to create. Creating can be many things.
Gue kadang-kadang sekarang lagi ada ide untuk bikin nulis buku. Padahal gue bukan nulis buku. Banyak orang ngomong, lu yakin nulis buku? So what? Gue bikin create. Mau bikin musikal, mau bikin ini. I just love creating for myself. Tapi memang kebetulan ketika gue berkarya for myself, bener-bener efeknya dampaknya kebetulan untuk orang lain juga. Jadi itu, mungkin itu jawaban yang tidak disangka. Karena banyak orang selalu ngomong purpose of life mereka untuk bahagia. Karena jujur menurut aku, kalau purpose of life lu adalah kebahagiaan dan lu tidak mendapat kebahagiaan, langsung depresi. Ketika lu mengejar tujuan lu kebahagiaan dan lu tidak dapat, terus apa? Nextnya apa? Sometimes we expect too much. Ekspektasi kita tuh terlalu tinggi sehingga kita selalu disappointed. Ya kalau lagi di film Spider-Man, siapa tuh yang pacarnya yang Zendaya? Siapa sih pacarnya Tom Holland? Ya Zendaya lah. Dia ngomong kayak we expect too much and we are disappointed by that expectation. Jadi menurut aku purpose aku yang sampai sekarang pun masih aku godok ya adalah how do I keep on creating. Apapun karya itu, apapun kreasi itu bisa bisnis, bisa apapun. Dan semoga dari karya itu bisa memberi dampak yang baik bagi orang lain. Jadi itu. Tapi terima kasih banyak, itu pertanyaan yang sangat bagus. That's a great question. Itu pertanyaan susah jujur. That's a hard question. Cukup sulit sih ya. Tapi itu filosofis. Tapi kalau saya jadi Andovi, di sini ada tunangannya. Tujuan hidup kamu apa? Ya dia. Wah. Iya saya betul. Tujuan kedua saya dia. Nah, saya lupa. Aku lupa ngomong. Aku lupa ngomong. Tadi dia pulang. Oh ternyata kamu egois ya. Mikirin karya, egois banget. Saya tadi baru mau bilang, saya kalau jadi tunangannya agak khawatir. Tenang saya. Tapi kayaknya Andovi ini cowok romantis ya. Waduh. Romantis ya. Oh, enggak. Dia langsung pegang. Oke. Pertanyaan lagi. Satu lagi dari perempuan. Boleh. Dari perempuan satu lagi. Tadi dari sebelah sini sekarang banyak yang pakai jilbab, pakai kacamata, komplit lah pokoknya. Pakai masker. Cek. Tadi nama, umur, fakultas mana, dari mana, status? Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Wulan dari Permata. Panggilannya? Wulan. Ya. Wulan. Oke. Ya. Umur? Umur 22 tahun. Nah, kok lupa umur sendiri? 22. Oke. Iya. Fakultas? Saya Fakultas Ekonomi Bisnis dari Prodi Manajemen angkatan 21. Oh, tangan dong. Berarti itu jurusan, berarti semester apa? 6? 7. Oh, itu 7 ganti ya. 7. Oke. Dari asal dari mana? Cikarang juga? No, Manado. Manado. Sama orang Manado. Oke, Manado. Status? Status single. Status apa? Single. Wow, kok ada tepuk tangan sih guys? Jangan banget ya ampun. Muklis ditepuk tanganin, Muklis. Satu darah ya, satu darah. Ya, Manado, single, FEB semester 7. Bulan. Iya, betul. Silakan pertanyaannya Wulan. Oke, sebelumnya Kak Andovi, saya terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Nah, sesuai dengan topik yang ada yaitu tentang entrepreneur muda dan aktif, di mana saya rasa berbicara entrepreneur ini lebih merujuk ke orang yang mempunyai usaha atau bisnis lebih dari satu, menurut saya. Nah, tapi saya sendiri sebagai mahasiswi juga yang merasa anak muda juga tentu mempunyai banyak kreativitas yang harus dituangkan gitu kan. Nah, kebetulan saya mempunyai plan dengan orang tua saya yaitu ingin membuka usaha kuliner gitu kan. Oh, usaha kuliner? Iya, betul. Usaha kuliner Manado? Iya, betul. Oke. Nah, tapi saya sempat stuck. Oke. Saya sempat stuck karena berpikir di luaran sana banyak pesaing yang memang usahanya itu kurang lebih sama. Iya. Banyak kuliner gitu kan. Nah, saya ingin bertanya, gimana cara kita ketika kita dihadapkan rasa takut untuk maju gitu kan. Nah, apalagi mungkin teman-teman yang ada di sini semua itu kan mempunyai cita-cita untuk membuka atau menciptakan lapangan pekerjaan. Iya. Tapi ketika kita melangkah, kita mempunyai atau dihadapkan sama rasa takut itu. Iya. Nah, untuk mengatasi hal-hal yang seperti itu, bagaimana? Dan saya punya satu pertanyaan juga untuk
Kak Andovi. Kak Andovi setuju tidak dengan statement yang menyatakan bahwa modal itu tidak harus menggunakan uang. Nah, mungkin teman-teman sini kalau misalkan Kak Andovi sendiri tidak setuju dengan statement saya tadi, lalu apa yang harus kita lakukan untuk modal apa yang harus kita punyai selain dari uang itu sendiri? Mungkin hanya itu saja, dan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan sangat bagus, terima kasih Wulan. Jadi sebenarnya itu ada beberapa pertanyaan ya. Pertama soal bagaimana menghadapi rasa takut. Kedua, ketika kita membuka usaha apapun, in this case restoran Manado, challenge-nya apa aja? Karena ada banyak sekali mungkin restoran Manado di luar sana, dan tadi statement modal itu bukan Uang, tidak hanya uang. Tidak hanya uang. Oke. Jadi gue pertama akan menjawab soal restoran Manado dulu ya. Jadi kita runtutin dulu ya pertama ya. Nah, gini. Kalau kita ngomong soal F&B, itu bisa satu kelas sendiri ya. Dan pasti ada banyak orang yang jauh lebih paham sama gue. Karena gue pun coba punya restoran, punya juga coffee shop juga. Jadi bukan ranah gue untuk ngomongin F&B secara spesifik. Oke. Tetapi gue bisa terapkan apa yang gue baca dari hidup gue, dan mungkin bisa membantu Wulan juga di khususnya masalah diferensiasi produk. Karena pada kenyataannya usaha apapun, gue tahu ada ribuan restoran Manado loh. Oke. Tapi pertanyaan intinya, the core of the question is how do you differentiate your product? Nah, itu memang sangat sulit karena especially with food, dimana semua orang juga tahu orang-orang udah banyak. Video pun banyak orang bikin video komedi, banyak orang bikin video vlog, banyak orang bikin stand-up komedi, bikin acara juga. Nah, ini akan terdengar sangat klise, tapi diferensiasi terbaik, emang ini terdengar sangat klise, adalah diri lu sendiri. Oke, gue kasih analogi. Ketika ada cahaya, ini ngomong fisika nih. Cahaya lampu, oke? Kan cahaya lampu, maafin gue orang-orang fisika dan anak IPA di sini. Ketika cahaya datang, kan it's different ray of light. Ada macam-macam ray of light yang muncul. Lu bisa taruh lensa-lensa tertentu. Untuk ray of light ini cahayanya menjadi berbeda-beda dan unik. Nah, ray of ini atau lensa kacamata ini, lensa ini adalah perspektif dan diferensiasi yang lu bisa tawarkan just by being you. Gue bingung, gue lanjutin, oke? Gue punya kakak Kajo, hidup bareng, dari mama yang papa yang sama tentunya, berkarya bareng segala macam. Tapi gue sama Kajo adalah dua orang yang super berbeda. Walaupun kita kakak adik, darah sama, karir sama, masuk UI juga semua sama. Perspektif dan lensa tadi, lensa yang bisa kita kasih ke cahaya, udah pasti berbeda. Dan itu menjadi diferensiasi gue terhadap kakak gue sendiri. Jangankan sama konten-konten kreator lain. Andovi Lopez, walaupun kalian semua merasa mirip dengan Jovi Lopez, itu tuh berbeda diferensiasinya, apalagi dengan kreator-kreator lain. Karena gue bisa memberi perspektif yang unik terhadap diri gue sendiri, yaitu perspektif gue sebagai Andovi Lopez. Nah, kalau gue mentranslate ini ke lu, Wulan, mungkin lu bener, restoran Manado banyak. Apa yang membuat gue beda? Ini contoh ya, gue gak tahu lu siapa. Fakta bahwa lu mau membuat restoran dengan orang tua lu, dan lu lagi di Universitas Pelita Bangsa, dan lu lagi di Cikarang Barat, itu sebuah perspektif yang sangat unik loh. Itu sebuah diferensiasi, mungkin lu gak sadar itu different, tapi itu different. Restoran ibu dan anak Manado di Cikarang, itu beda. Apakah itu bisa? Ya tentu butuh planning dan strategi. Bagaimana bikin masakannya tentu harus enak. Ya tentu, dari pondasinya harus kuat dulu. Tapi cerita atau narasi yang lu bisa berikan dari hidup lu sendiri, yang tadi aja gue baru tahu dalam kita bicara dalam 2 menit, itu udah bisa membedakan lu dengan semua restoran Manado lainnya. Tentu PR-nya banyak, marketingnya bagaimana kita mendistribusi restorannya di mana, lokasi restorannya di mana. Tentu, basicnya tentu harus kita dulu ambil. Tapi cerita lu itu adalah unik. Lu satu-satunya Wulan di Universitas Pelita Bangsa ini. Cerita lu itu satu-satunya
Lu lagi orang Manado di Bekasi, nggak banyak. Gue asumsi gue mau bikin sama orang tua lu. Nah, jadi itu sekali lagi, ini bukan cuma diterapkan di restoran Manado doang. Di apapun yang kalian jalankan dalam hidup, what makes you unique, sangat klise, is actually you. PR-nya, bagaimana kalian bisa mendeklarasikan, bagaimana kalian bisa mengucapkan, bagaimana kalian bisa mengejawantahkan apa yang membuat kalian unik ke dunia. How do you get it out of it? Nah, itu emang butuh skill. Itu butuh baca buku, butuh nulis, butuh belajar logika, butuh ke kelas. Jadi itu, sekali lu unik soal market dan kompetisi, always ask yourself, apa yang membuat gua unik? Apa? Itu, that's the $1 million question. Sampai sekarang pun gue juga bertanyakan pada diri gue sendiri, apa yang membuat gue unik? Apa yang membuat seorang Ando Vida Lopez unik? Kalau gue gak unik, Universitas Pelita Bangsa kenapa nggak ngundang Kajo aja? Nggak ngundang Candalio, nggak ngundang Agung Hapsa, nggak ngundang banyak orang kan? Tapi apa yang membuat gue unik adalah pengalaman dan perspektif hidup gue sendiri. Butuh skill untuk mengeluarkan itu. Jadi itu pertama. Yang kedua soal rasa takut. Rasa takut itu kan selalu ada, Ulan. Gue aja sebelum naik ke panggung ini gue takut. Nggak kelihatan mungkin, tapi gue takut. Ada. Jujur banget. Gue nggak mau munafik. Setiap kali gue naik ke atas panggung apapun itu, gue rasa ketakutan sedikit dalam hidup gue. Tetapi memang butuh jam terbang. Emang butuh jam terbang untuk melawan rasa takut ini. Emang itu kenyataan hidup. Tetapi gue selalu mengasih analogi kayak gini. Ini analogi yang paling gampang yang selalu gue kasih ke mahasiswa-mahasiswi. Besok lu ujian. Kalau lu nggak belajar, takut nggak pas lu ujian? Takut nggak? Kebanyakan orang takut karena they don't feel like they prepared their best for something. Kalau lu udah prepare your best for the ujian, ujiannya bisa aja lu nggak dapet nilai A, dapet nilai B atau C, terserah. Tetapi rasa ketakutan itu akan diminimalisir kalau you've done the best preparation that you can for the specific thing. Nah, ganti kata-kata ujian, analogi ujian itu, ganti dengan hidup. Rasa takut itu gak akan pernah hilang, Ulan. Tapi bukan berarti lu gak bisa melakukan sebisa dan effort semampu lu untuk prepare untuk apapun ujian dalam hidup itu. Kebanyakan orang-orang tuh gak pernah prepare. Bang, gue takut nih ngomong depan kamera. Udah pernah coba belum ngomong depan kamera? Udah lu taruh waktunya belum untuk ngomong depan kamera? Udah lu put in the work belum? Udah lu baca buku belum tentang ngomong depan kamera? A lot of people are scared because you don't prepare. Nah, preparation orang-orang berbeda-beda tentunya. Di sini gue nggak ngomong ke lu cara yang paling bagus untuk prepare. Itu terserah kalian. Tapi rasa takut itu akan hilang kalau lu prepare. If you prepare and you ready yourself for apapun itu. Dan yang terakhir, modal itu bukan cuma duit. Gue setuju nggak setuju? Gue nggak setuju karena pada kenyataannya kalau kita ngomong realita, emang butuh duit untuk melakukan apapun dalam hidup ini. Tapi percaya sama gue, iya duit itu penting, iya itu duit itu butuh.